judulnya kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Teman-teman laki-laki? Dilanjutkan ayat 14. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membacanya dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah rekan-rekan, kalau ngomongin tentang hari ini kan judulnya apa? The Lord loves you, so do I. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tuhan mengasihimu atau mencintaimu dan aku juga apa? Juga mengasihimu gitu ya. The Lord loves you, so do I. Meskipun tadi kita nyanyinya rada-rada, kalau ngomong kasih biasanya orang kalau berjumpa dengan yang dikasihi itu binar-binar gitu ya. Merona wajahnya. Tapi ini tadi kayaknya mungkin masih awkward ya, kayak kanebo kering gitu kan, masih rada-rada kaku-kaku. Jadi kalau tadi the Lord loves you, so do I, tapi mukanya the Lord loves you, so do I. Mukanya datar gitu, flat ya. Nah, tapi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang dipersaksikan ya. Karena Rasul Paulus itu seperti yang sudah kita ketahui, dia mengalami banyak banget cobaan. Tapi bagaimanapun cobaan yang berlalu dan dialami di dalam hidupnya, dia terus berusaha untuk menguatkan orang percaya. Nah teman-teman, mari kita buka dulu konteks ataupun latar belakang dari surat Efesus ini. Oke, kejauhan ya. Teman-teman multimedia sepertinya kebalik urutannya. Nah ini dia. Nah teman-teman, kalau ngomongin tentang kebaikan Tuhan, aku mau bertanya sama salah satu di sini nih ya, rekan pelayanan kita Ibu Vita. Bu Vita, kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan, apa bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bu Vita? Masih dikasih nafas kehidupan hingga hari ini. Nafas kehidupan ya. Sekarang aku mau tanya sama Tasya. Tasya, bukti kebaikan Tuhan? Masih bisa makan hari ini. Masih bisa makan dari GKP. Apa bukti kebaikan Tuhan? Dikasih perjalanan yang lancar sampai ke tempat ini. Dikasih perjalanan yang lancar sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Rata-rata ngomongin tentang kebaikan Tuhan itu pasti ngomongin tentang hal-hal yang baik aja. Ada nggak ada yang ngomong kebaikan Tuhan itu bentuknya adalah melalui penyakit? Ada yang ngangguk-ngangguk? Contohnya gimana? Ngomong-ngomong? Jadi kadang Tuhan memberi penyakit itu bisa aja sebagai kesempatan untuk kita beristirahat dulu gitu. Terkadang kita melakukan banyak pekerjaan itu bisa jadi nafsu juga kan ya. Dan Tuhan bisa bilang juga stop. Sakit. Ya diingetin. Lebih direndahkan. Itu, rendahkan diri. Thank you ya. Jadi tapi ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan,
mayoritas orang langsung ingetnya yang hal-hal yang menyenangkan hati kita aja. Bener apa bener? Bener ya. Jarang banget ada yang ngomong kayak Viko ya. Kalau ngomongin hal baik itu misalnya lewat penyakit. Kalau kata Viko tadi itu menjadi sebuah kesempatan. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan. Untuk apa? Untuk beristirahat. Untuk ngerem gitu ya. Nah hari ini ketika kita bicara tentang Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16 ya. Aku akan membahas konteksnya secara satu perikop. Kita lihat dulu siapa sih penulis di balik surat Efesus tadi. Nah tadi di awal sudah aku singgung bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di ayat pertama dikatakan bahwa dia sedang di penjara ya. Dia menjadi seorang tahanan. Saat itu Rasul Paulus merupakan seorang tahanan. Boleh dibantu lagi? Nah loh dia balik lagi ke situ. Oke ya. Nah, Rasul saat itu tengah di penjara di Roma. Dan saat itu dia ingin menyampaikan surat penggembalaannya ini bagi jemaat di Efesus dan juga yang ada di Asia Kecil. Waktunya sekitar 60 sampai dengan 62 Masehi. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih? Kenapa sih Rasul Paulus lagi di penjara aja kok masih mau repot-repot untuk menyampaikan penguatan? Ya. Kalau kita mungkin akan melihat kalau kita sedang jatuh sakit gitu ya, kalau kita sedang mengalami kesulitan, kadang-kadang kita nggak mau repot ngurusin hidup orang lain. Tapi di sini Rasul Paulus masih ingin menyampaikan pengajaran kepada umat atau orang percaya. Nah di situ Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat Efesus bahwa setiap kita, bukan cuma jemaat di Efesus, tapi setiap kita orang percaya yang sudah dipanggil keluar dari dalam kegelapan untuk menyadari bahwa kita adalah bagian atau anggota tubuh Kristus. Rasul Paulus ingin mengingatkan orang percaya bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Pesannya apa? Setidaknya ada 3 pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Tadi di ibadah ya WL kita dari awal sudah menyinggung tentang kesatuan. Nah yang pertama di dalam ayat 1 sampai dengan 6 Rasul Paulus ingin mengingatkan meskipun kita berbeda-beda anggotanya ya kalau ngomongin tubuh manusia ada hidung, ada mata, ada telinga. Meskipun ada banyak anggota tapi kita berada di dalam sebuah kesatuan yaitu satu tubuh. Dan setiap anggota yang berbeda-beda tersebut memiliki peran ataupun karunia yang datangnya dari Kristus. Itu dinyatakan di dalam ayat 7 sampai dengan 12. Dan yang terakhir Rasul Paulus mengingatkan, jikalau kita sudah diingatkan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang perlu hidup dalam sebuah kesatuan, maka kita harus menyadari peran dan panggilan kita dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Nah, kita akan melihat yang aku highlight di sini ya. Di situ ada yang berwarna merah, teman-teman. Aku menggunakan Alkitab yang terjemahan baru 2 ya. Di dalam ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan supaya hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, ya. Di situ kata atau frasa yang dimerahin itu adalah kita yang sudah dipanggil lalu digarisbawahi berpadanan. Tahu arti kata berpadanan? Kalau kita udah dipanggil sebagai anggota tubuh Kristus, hidup kita tuh harus sesuai, berpadanan, harus sesuai dengan panggilan itu. Contohnya, teman kita di belakang Samde. Tuhan panggil Samde untuk menjadi anggota tim multimedia GKI Depok. Dia orang percaya, dipanggil Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan multimedia. Karena itu hidup Samde, dia harus sesuai. Makanya dia menjawab panggilan Tuhan dengan menjadi tim multimedia. Hidup kita sesuai berpadanan dengan panggilan kita.
Dan di situ dikatakan, jadi gimana caranya supaya kita orang percaya berpadanan dengan panggilan kita. Nah itu ditunjukkan di dalam ayat 2. Dikatakan, hendaklah setiap kita yang sudah dipanggil melakukan apa? Harus selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kita harus selalu rendah hati, selalu, bukan kadang-kadang. Selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Setiap anggota tubuh Kristus punya peran dan tanggung jawab dan panggilan yang berbeda-beda. Tapi tujuannya apa? Untuk saling membantu. Ya, sekarang teman-teman Kompa GKI Depok pada minggu lalu itu firman Tuhan yang menjadi landasan kebaktiannya itu diambil dari Matius pasal 25. Kalau nggak salah GKI Cilodong baru hari ini akan membahas Matius 25. Mana GKI Cilodong? Nah, hari ini ya baru akan membahas Matius 25. Aku spill dikit nggak apa-apa lah ya. Ini ngomongin tentang Matius 25 ayat 40. Kalau teman-teman baca, ayo kita baca yuk bareng-bareng, kelihatan nggak tulisannya? Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, di situ dikatakan yang digarisbawahi, yang telah kamu lakukan, yang telah kita lakukan, yang setiap kita lakukan kepada atau untuk orang-orang yang dianggap hina ya. Orang yang dianggap hina itu kalau di Matius 25 nanti kalau teman-teman baca secara utuh ya, satu perikop dikatakan tuh ada orang yang miskin, ada orang yang kelaparan dan lain-lain, gak punya rumah dan lain-lain. Nah, di sini dikatakan bagaimana sebagai orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan, kita orang percaya harus melakukan ya, melakukan kebaikan kepada orang yang paling hina, bahkan juga kepada orang-orang yang nggak kita kenal. Coba di sini duduknya pasti masih satu gereja ya kan? Bener nggak? Oh, kecuali Bu Vita. Masih sebelah kiri kanannya biasanya masih satu gereja, bener? Enggak? Ya kebanyakan lah ya, kebanyakan masih satu gereja. Kadang-kadang kita ngomongin menunjukkan kasih kita kepada orang yang belum kita kenal itu takut duluan. Takut apa? Takut dibilang kode, ya kan? Ada udang di balik bakwan gitu kan? Langsung takut gitu ya. Ada kecurigaan-kecurigaan karena memang ada banyak hal yang membuat kita patut mencurigai hal-hal yang kadang-kadang suka random terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi di sini Tuhan Yesus ingin mengajak di dalam Matius 25 itu bagaimana kita menjadi seorang influencer gitu lah ya. Seorang influencer yang baik. Yang kalian tahu ya kalau di Instagram para influencer apakah dia hanya berpengaruh pada orang yang dia kenal saja? Enggak. Nah, seperti itu juga ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi bagian dalam pelayanannya. Bagaimana kita mengambil pelayanan misi Allah kepada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Bahkan lebih ekstrim lagi Tuhan Yesus bilang kasihi musuhmu gitu ya. Bagaimana kita menjadi seorang influencer yang baik. Cuma yang susah ya, teman-teman di sini gerejanya masing-masing, saya nggak tahu apakah kalian mengalami sebuah pergumulan yang sama. Tapi ada banyak gereja di luar sana, bahkan juga GKI Depok, bergumul dengan adanya kesenjangan usia, generation gap. Ngangguk-ngangguk bener? Ya, banyak banget yang sebenarnya kalau dibilang kategorinya masih masuk di komisi pemuda, tapi enggan untuk bergabung karena katanya ada generation gap, ada kesenjangan usia yang jauh, ya. Tapi bukan cuma itu aja, kalau teman-teman bahkan menggunakan teknologi AI, ChatGPT, let's say, kalian tulis di situ apa sih yang menyebabkan generasi muda Kristen enggan atau malas atau sungkan untuk datang ke gereja? Ada begitu banyak alasan yang relevan,
Ya. Nah, di antaranya adalah beberapa fakta yang ingin aku pampangkan kepada kalian. Ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh kantor di mana aku menjadi volunteernya. Kok nggak bisa di next? Mulmet. Nah, potret buram generasi muda Kristen Indonesia ini berdasarkan hasil riset Bilangan Research Center memang pada 2017 karena saat ini riset yang dilakukan lebih banyak ke hal lainnya. Tapi mari kita berkaca pada riset 2017 ini. Karena sejak pandemi COVID bahkan angkanya lebih jelek lagi tapi belum dipublish angka nyatanya. Berikut beberapa faktanya. Oke, sepertinya pointernya, kelihatan? Riset pada 2017 terhadap 4.095 responden anak muda Kristen di 42 kota dan kabupaten menyatakan 14,2% diantaranya pernah berpikir untuk bunuh diri. Oke? Dan 3,5% diantaranya bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Kemudian di sebelahnya, dari 4.095 responden, 9,8%-nya pernah lari dari rumah. Ya, ini adalah fakta tentang generasi muda Kristen yang kita udah dipanggil keluar dari dalam kegelapan, tapi tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan kehidupan. Next. Pointernya kayaknya musuhan sama aku nih ya. Boleh dibantu? Kemudian ketika tadi ngomongin ada berpikir untuk bunuh diri, bahkan ada pencobaan mencoba untuk bunuh diri. Kita mau melihat, biasanya orang kalau ngomongin bunuh diri kita suka banget langsung jatuh pada judgment atau penghakiman bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak kenal sama Tuhan. Sering banget kita langsung mengambil penghakiman demikian. Tapi mari kita melihat bagaimana hasil risetnya. Ternyata dari 4.095 generasi muda Kristen dikatakan 41,8%-nya, artinya hampir setengahnya yang benar-benar merasakan persekutuan yang akrab. Jadi nggak nyampe setengah, itu masih hampir yang merasakan persekutuan yang akrab. Teman-teman nyadar nggak kalau di dalam persekutuan kita masing-masing di gereja masing-masing, ada nggak yang kita lihat sebenarnya lebih suka terpisah, menyendiri? Meskipun teman-teman gak punya niat untuk kayak menyisihkan ya, tapi dia memang kayaknya kelihatannya terpisah aja gitu ya. Jadi cuma 41% yang merasakan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Ya, orang yang aktif di gereja belum tentu juga sebenarnya dia punya relasi yang akrab ya. Jadi kita mesti membedakan antara spiritualitas dengan religiositas. Ya, spiritualitas itu benar-benar tentang ngomongin spiritual kita, keimanan kita, sementara religiositas itu tentang aktivitas kita, beribadah gitu ya. Kemudian di antaranya 40,2% yang benar-benar merasa hubungannya dengan Tuhan baik-baik aja. Nggak nyampe 50% loh yang merasakan hubungannya dia sama Tuhan tuh baik-baik aja. Artinya lebih dari 50% merasa hubungannya jelek. Mungkin bahkan ada yang merasa dirinya Tuhan gak pernah dengerin dia, Tuhan jauh dari hidupnya gitu ya. Dan 1 dari 4 orang muda Kristen Indonesia tidak benar-benar merasa bahwa Tuhan menolongnya mengatasi masalah yang dihadapi. 1 dari 4 anak muda Kristen gak ngerasa gitu ya, gak ngerasa Tuhan tuh nolong dia. Ini adalah kenyataan bahwa generasi muda Kristen kita punya masalah.
Sekarang kita berbicara, kalau ngomongin tentang relasi Tuhan, orang sering banget langsung menghubungkannya dengan persekutuan. Nah, di dalam persekutuan, riset mengatakan cuma 1 dari 3 orang muda Kristen yang benar-benar menanti-nantikan datangnya ibadah hari Minggu. Siapa di sini yang gak sabar untuk datang kebaktian kolaborasi hari ini? Selain para pelayan. Atau jangan-jangan ada yang udah isi RSVP, tapi last minute gak jadi datang gitu ya. Ada yang mungkin kalau kalian pernah gak di masa kecil, kalau udah bulan Desember tuh gak sabaran nungguin Natal karena mau ada baju baru dan lain-lain. Ada gak yang merasa begitu untuk datang ibadah hari Minggu atau ketika untuk datang persekutuan di Kompa? Mungkin gak ada gitu ya. Kita ngomongin tentang alasan-alasan orang gak datang ke gereja, ada banyak. Dan ternyata cuma 1 dari 3 yang betul-betul menanti-nantikan waktu untuk kebaktian. 1 dari 2 orang muda Kristen di Indonesia yang merasa persekutuan atau kegiatan kerohanian ya, misalnya kalau di kampus tuh persekutuan mahasiswa Kristen, PMK atau rock race gitu ya, yang betul-betul bermanfaat. Itu cuma setengahnya, 1 dari 2. Jadi yang satu lagi enggak. Jadi what is happening gitu ya, apa yang sedang terjadi di dalam persekutuan generasi muda Kristen di Indonesia. Apalagi ketika ngomongin pandemi, ketika kebaktian digantikan dengan perjumpaan-perjumpaan online, which is ada yang langsung kalau katanya WL tadi burn out dari Zoom ke Zoom. Akhirnya untuk ibadah aja masih harus ke Zoom, kayaknya males pisan, gitu kan. Berapa banyak yang betul-betul menantikan Zoom kebaktian pemuda saat COVID. Ketika pandemi terjadi, ada begitu banyak tantangan yang dulu mungkin gak pernah terbayangkan, akhirnya terjadi. Nah, berikutnya ngomongin tentang persahabatan dalam generasi muda Kristen. Hanya 1 dari 4 orang muda Kristen yang betul-betul menemukan teman sejatinya di gereja. Siapa di sini yang punya sahabat di gereja, dari gereja? Siapa namanya? Siapa? Bradley Cooper? Bukan ya. Bradley bertemu dengan sahabatnya di persekutuan di dalam gereja, ya. Tapi lebih banyak lagi, bahkan nih kalau kalian buka Instagramnya Bilangan Research Center, di situ ada beberapa komen, ya. Banyak orang berjumpa dengan sahabat atau teman sejati itu yang di luar gereja, bahkan juga berbeda iman gitu kan ya. Ada banyak yang seperti itu. Itu kalau ngomongin tentang berjumpa dengan orang yang baik dan benar, yang nilai-nilai hidupnya sama dengan kita, meskipun tidak satu gereja mungkin gak ada masalah. Tapi bisa bayangin ketika kita berjumpa dengan orang yang nilai hidupnya, prinsip hidupnya jauh berbeda dengan apa yang kita imani, ya. Ternyata cuma 1 dari 4 orang muda Kristen yang bisa atau yang benar-benar menemukan teman sejati di gereja. Padahal bisa jadi ketika kita memelihara persekutuan komisi atau persekutuan di gereja dengan baik, ada kelompok-kelompok kecil yang mungkin bisa menguatkan kita untuk dapat memiliki persahabatan yang erat di dalam persekutuan. Dan cuma 1 dari 2 orang muda Kristen di Indonesia yang benar-benar merasa persahabatannya itu gak harus bikin dia hidup dalam kepura-puraan. Artinya ada begitu banyak persahabatan, lingkaran persahabatan yang menuntut kepura-puraan gitu ya. Ada orang yang berusaha untuk diterima di dalam sebuah lingkungan sehingga dia harus berpura-pura menjadi pribadi yang berbeda. Nah, kembali ke Efesus dan Matius yang kita baca tadi. Tadi WL bilang di semester yang baru gitu ya, maba ya, mahasiswa baru. Tapi bisa juga kita berbicara tentang fase kehidupan yang baru, ya. Bisa jadi sebenarnya ada yang mengalami fase-fase atau langkah-langkah atau jenjang kehidupan yang baru yang membuat kita
tentunya begitu memasuki lingkungan yang baru, tentu ada adaptasi lagi yang perlu kita lakukan. Nah, aku menggunakan istilah maba menjadi manusia baru. Bagaimana kita menyambut manusia baru? Agar kita tidak terjebak, agar kita tidak membuat persekutuan kita menjadi persekutuan yang toksik, yang tidak dapat merangkul, yang tidak dapat merengkuh rekan-rekan kita yang rapuh, gak bisa memeluk rekan-rekan kita yang terpuruk. Nah, karena itu ayo kita mau evaluasi. Teman-teman boleh bantu siapin papan tulis. Ada 3 pertanyaan di dalam evaluasi ini. Dalam sebuah fase kehidupan yang baru atau dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah peristiwa, ya. Kalau kita yang mengalaminya, misalnya tadi di fakta yang pertama ada banyak yang ingin bunuh diri, berpikir untuk bunuh diri. Ketika kita mengalami hal itu, mengalami kesulitan yang membuat diri kita begitu hancur gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam penderitaannya menuju kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani dan mengatakan apa? Rasanya seperti ingin mati saja. Tuhan Yesus merasakan penderitaan kita. Nah, ketika kita mengalami penderitaan yang sedemikian itu, apa yang kita harapkan orang lain perbuat, lakukan? Pertanyaan kedua, jika orang yang kita kasihi yang mengalami penderitaan tersebut, apa yang akan kita lakukan melihat orang yang kita kasihi mengalami penderitaan? Apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat rekan-rekan sepersekutuan kita, sekomisi kita mengalami penderitaan? Dan pertanyaan yang terakhir, kalau dulu di zaman aku masih muda, meskipun sekarang masih muda, tapi lebih muda saat itu ya, ada gelang yang dijual banyak tuh ya, bahkan di toko buku rohani Kristen tuh ya, toko Immanuel tuh dijual tuh WWJD, tahu ya? What would Jesus do? Ya. Kalau Tuhan Yesus berada di antara kita saat ini dan melihat rekan-rekan sepersekutuan kita bergumul dengan penderitaan, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Nah, teman-teman, aku ingin mengajak evaluasi ini dengan cara menuliskan di depan sini, di sebelah kananku, ada 2 papan. Papan yang paling kanan itu ditulis tentang kita akan menulis tentang komitmen kita. Dan di paling kiri ini ada ngomongin tentang harapan kita. Bagaimana cara mengisinya? Nah, yang pertama tentang harapan kita. Bukan rumah sakit ya, rumah sakit harapan kita, baru ingat ada rumah sakit harapan kita. Harapan masing-masing di antara kita, ya, terhadap persekutuan kita masing-masing. Misalnya dari Kompa GKI Depok, Kompa Cilodong, Kompa Palsi Gunung, Komisi Pemuda GKP gitu ya. Kalian tahu biasa kalau di SMA dudu dari untuk dengan ucapan, kalau ini duh dari untuk harapan. D-nya, darinya diisi dengan nama, tapi kalian boleh pakai nama inisial atau samaran. U-nya untuk, H-nya harapan. Harapan kalian terhadap komisi pemuda masing-masing atau persekutuan kampus masing-masing, oke? Dan itu diawali dengan aku berharap. Misalnya nama dari Safel untuk Kompa GKI Depok. Harapan, aku berharap kelompok kecil bukan hanya untuk sharing firman tapi juga pergumulan. Gitu ya. Yang harapan diawali dengan aku berharap. Oke? Dan yang komitmen itu kalau tadi kalau ini duk ya. Duk itu dari untuk komitmen. Dari Safel untuk Kompa GKI Depok, komitmennya aku berjanji akan berinisiatif menyapa teman-teman yang terlihat menyendiri
saat ibadah. Tulis satu aja. Kenapa sih Kak cuma satu? Karena satu aja belum tentu dilakukan. Jadi aku ingin mengajak kita menuliskan sesuatu yang realistis bisa kalian lakukan, bisa kita lakukan untuk persekutuan masing-masing. Oke, siap? Kertasnya sudah siap Kakak Peter? Nah, silahkan aku berikan waktu di sini 4:22 sampai dengan jam berapa Safel untuk mengisi? 15 menit. 15 menit untuk 2 tadi ya, 1 harapan, 1 komitmen. Berarti coba itu ditambah 15 menit jadi berapa? 423 tambah 15, 438, 440 ya, sampai 440. Dari untuk harapan 1 kertas, baru kertas yang berikutnya dari untuk komitmen. Oke? Duh dan duk. Satu aja. Harapan diawali dengan aku berharap, komitmen aku berjanji. Dan kenapa harus nulis nama persekutuannya? Karena itu akan diberikan ke persekutuan kalian masing-masing. Oke, di sini udah ada push pin-nya. Ingat, harapan yang betul-betul kalian harapin, ya, harapin dari kompa kalian masing-masing atau persekutuan kalian masing-masing. Dan komitmen adalah janji kalian, janji yang akan betul-betul kalian lakukan. Makanya satu aja. Kalau ada yang sudah selesai, boleh ditempelkan langsung. Bu Vita sama Pak Liston boleh banget untuk ikut menulis harapan dan komitmennya untuk Komisi Pemuda GKI Depok. Harapan ini adalah menjadi sebuah doa bagi kalian yang rindu banget, yang kalian rindu banget terjadi di dalam persekutuan kalian. Mungkin hal yang belum pernah ada di persekutuan kalian, atau mungkin sudah ada tapi masih ada yang kurang. Ya. Sementara kalau komitmen itu adalah janji iman kalian untuk dapat menabur atau mengambil bagian di dalam pelayanan persekutuan. Silahkan, boleh ditempel duluan. Coba itu WL dan song leader boleh dikasih juga post-it supaya mereka menulis harapan dan komitmennya buat kompa.
Teman-teman kalau yang dari kampus, boleh ditulis nama persekutuan pemuda kampusnya, misalnya PMK kampus apa. Tapi kalian juga boleh kalau ngomongin harapannya buat gereja kalian, gereja asal kalian juga boleh. Atau nulis untuk keduanya juga boleh ya.
Waktunya 5 menit lagi. Masih ada yang sedang menulis? Oke, masih ada.